Ibu semuanya. Oke. Saya selalu cek ulang lagi suara saya sudah jelas ya, Dokter Endah ya. Cukup, Dok. Oke, siap. Nanti kalau ada pada saat menjelaskan ada suara yang kurang jelas, izin nanti tolong dikasih tahu saja. Ya, Oke. Izin perkenalkan saya dengan Dokter Meds. Nama lengkap saya memang cukup panjang, Dokter Muhammad Rahmatullah, tapi cukup dipanggil Dokter Meds saja. Hari ini izin saya sama-sama kita belajar bersama-sama di sini. Kita adalah teman belajar. Bukan berarti karena pada saat saya lihat ternyata teman-teman adalah lebih suhu daripada saya faktor usianya. Jadi saya izin juga sama-sama belajar. Ya, saya Dok, apa mohon namanya? maaf, waktunya 90 menit karena dokter sendirian, jadi cukup panjang. Oke, ya. Jadi karena memang materi saya ini sebenarnya 8 kali pertemuan. Saya buat dalam singkat. Nanti kita ngobrol-ngobrol saja di jalan, apa namanya, di perjalanan kita materi. Saya pengennya kita interaksi karena biar kita sama-sama, saya bisa apa ya, bisa alignment sama teman-teman semuanya, sama Bapak Ibu semua di sini. Karena jujur, awalnya ini saya materi ini saya buat untuk milenial. Ternyata yang datang ini adalah milenial juga. Milenial, old milenial. Jadi kita nanti ngobrol sama-sama. Dan saya buat dalam satu tema yang sangat sederhana, menjadi adalah sehat, cantik, berdaya. Karena ada bapak-bapak, berarti sehat, ada ganteng, berdaya juga ya. Oke, ini ya. Nah, oke, udah muncul ya sekarang. Oke, Dokter Enda sudah muncul ya slide-nya? Sudah, Dok. Oke ya, jadi saya awalnya buat milenial, tapi nanti saya karena akan menyesuaikan dengan target marketnya, kita sebut dengan sehat, mungkin kalau cantik kita ganti bugar dan berdaya. Jadi ada 3 kata kunci ini yang ingin saya sharingkan, yang kita melihat dari berbagai macam sisi. Nah, sambil juga karena saya banyak bertemu dengan kemarin belajar lagi, Dokter Enda, saya belajar tentang bio quantum anti-aging. Ya, bio quantum anti-aging dari Kanada itu membuat sebuah hal yang berbeda. Ini salah satu bukunya, nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa searching, namanya Dr. Parvin Zarin. Oke, saya sharing sedikit biar kelihatan di sini. Kita santai saja ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sampaikan. Nah ini kelihatan ya. Quantum anti-aging. Nah ini bagus banget. Dari Dr. Parvin Zarin, PhD. Beliau adalah seorang homeopat. Jadi sebelum saya, karena milenial saya nggak akan berbicara ini, karena tapi karena ini adalah pada para praktisi, saya sharing sedikit. Quantum anti-aging ini adalah pendekatan yang sangat berbeda, yang jujur selama saya belajar ini sangat membuka hal yang berbeda ternyata Dokter Enda. Apa yang Dokter, mohon membedakan? maaf, virtual background-nya, Dok. Oke, karena biar kelihatan bukunya tadi. Oke. Jadi kenapa kenapa saya bercerita ini? Karena nanti akan berhubungan dengan materi ke depan. Karena ternyata dalam quantum anti-aging ini adalah melakukan eh, sebuah proses terapi yang benar-benar holistik. Holistik di sini bukan berarti ketika kita menggunakan herbal itu adalah holistik. Ketika kita menggunakan akupunktur non-medical adalah holistik. Ini saat ini di Indonesia adalah seperti itu. Tapi bukan berarti seperti itu. Ketika kita melakukan proses terapi hanya dalam satu sisi, is not holistic. Walaupun kita menggunakan herbal. Ketika kita menggunakan sebuah pendekatan yang hanya dalam satu sisi, is not the holistic. Satu konsep holistik yang saya dapatkan itu adalah bahwa ada 3 prinsip. Yang pertama adalah ketika kita melakukan sebuah terapi, kita akan melakukan sebuah terapi pada body fisiknya, body mentalnya, dan body spiritual. Sepanjang saya belajar ilmu anti-aging, terutama dari seorang dokter, eh, nggak banyak bahas sisi spiritual, tapi di sini banyak banget juga dibahas tentang sisi spiritualnya dokter Enda dan Bapak Ibu semua. Kenapa ini bagus banget? Awalnya saya berpikir proses detoksifikasi, saya izin ya, saya previewnya cukup lumayan panjang untuk menyamakan satu mindset. Detoksifikasi, saya berpikir dulu hanya cukup detoksifikasi tubuh dan macam-macam. Padahal the body, the mental, and the spiritual is connected. Ketika kita melakukan sebuah detoksifikasi pada tubuh yang benar dalam porsinya,
Ternyata kita melakukan proses detoksifikasi pada body mental kita dan body spiritual kita. Contohnya apa? Pada saat kita terjadi proses akumulasi toksin yang cukup lumayan sehingga kita merasakan mual, muntah, kemudian vertigo, pasti otomatis mental kita akan bermasalah, benar kan? Rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, dan sudah otomatis pada saat kita beribadah pun sama-sama kurang. Nah, dalam quantum anti-aging, kita itu akan menyentuh dalam satu terapi itu adalah tiga sisi hal tersebut. Itu adalah holistik yang pertama yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua di sini. Yang kedua, secara holistik adalah tidak membuat namanya polaritas. Mungkin ketika kita di medical, benar nggak Dokter Enda? Pada saat kita melakukan pemeriksaan, kemarin malam itu kuliahnya berbicara tentang hipertiroid, ya Hmm. kan? Di medical, kita akan melihat proses hipertiroid dan hipotiroid, benar nggak? Ya. Tata laksana hipertiroid adalah seperti ini, tata laksana hipotiroid adalah seperti ini. Mhm. Itu adalah medical umumnya. Dan bahkan di TCM pun aku belajar seperti itu. Pada umumnya seperti itu, benar nggak? Ya. Kita melihat polarity di situ. Nah, tapi pada saat malam saya belajar banyak hal. Ternyata dalam quantum anti-aging itu prinsip dasar ketika melakukan sebuah proses terapi, we not treat the organ. Jadi kita tuh tidak melakukan proses terapi pada orang yang hipertiroid ataupun hipotiroid. Dalam prinsip terapinya kita menggunakan adaptogenemik. Adaptogenemik itu adalah di mana sebuah suplemen, sebuah terapi, pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia itu menyeimbangkan. Kayak begitu. Karena ternyata dalam pola konsep holistik tersebut, ternyata melihat sebuah konsep duality, yin dan yang. Kondisi hipertiroid seseorang dipicu pun karena kondisi defisiensi seseorang. Kondisi defisiensi seseorang terjadi juga karena kondisi apa namanya ya, bukan tonifikasi, kondisi yang seseorang. Dalam ilmu TCM mungkin kita juga belajar dalam yin ada yang, dalam yang ada yin, dan bermacam-macam duality. Nah, jadi prinsip yang kedua tidak melihat sebuah polarity. Kita tidak melakukan terapi pada organnya, tapi kita melakukan terapi pada disharmoninya. Nah, itu prinsip kedua yang saya belajar dari sana. Dan yang ketiga adalah body intelligence. Body intelligence berpikir adalah bahwa semua hal terjadi, semua proses tubuh terjadi karena tubuh kita yang pintar, yang bisa melakukan proses regenerasi pada semuanya. Di medical, selama bertahun-tahun saya belajar bahwa, mungkin Anda juga saya konfirmasi dulu ya, ketika terjadi sebuah cedera pada sel otak, di medical, saya jelas dengan saya jelas dengan membaca bahwa tidak akan terjadi proses perbaikan sel kita, atau bahasa kerennya tidak akan terjadi namanya neuroplasticity pada sel kita pada saat terjadi proses cedera otak. Benar nggak, Dokter Enda? Ya. Nah, ternyata pada saat saya belajar dalam quantum anti-aging adalah every cells is regenerate. Jadi semua sel itu beregenerasi setiap hari, setiap detik, tanpa peduli usianya. Namun yang menjadi masalah adalah pada saat usia muda, proses regenerasi kita terjadi dengan sangat cepat. Tubuh kita, detoksifikasi kita, metabolisme kita berjalan dengan cepat dan bagus, sehingga tubuh kita sehat. Sedangkan pada usia tua, sel kita melakukan regenerasi sel, ya kan? Tapi terlalu banyak toksin, terlalu banyak lelah organ kita, sehingga proses tersebut tidak menjadi sehat. Maka konsep yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu semua di fase awal ini adalah tentang konsep sehat itu adalah seperti itu. We don't treat the organs. Kita nggak treat penyakitnya. Kita tidak menterapi penyakitnya. But we treat the disharmony. Tapi kita menyeimbangkan semuanya dalam kondisi normal. Karena itulah di dunia ini ada dua metode secara umum, alopati dan homeopati. Alopati yang saat ini yang sering kita belajar di medical adalah sebuah keilmuan yang memang kita lakukan berbasis penelitian, struktur, dan detail. Sedangkan homeopati adalah sebuah pola pemikiran, terapi, yang kita itu fokus kepada menyeimbangkan dalam teori keseimbangan.
Nah, di hari ini yang ingin saya share adalah dalam konsep homeopati ini. Walaupun memang ada banyak cabangnya dari klasikal, dari macam-macam semuanya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk di sini kita sharing bagaimana melihat sehat, bagaimana melihat cantik dan berdaya dalam konsep yang lebih integratif dan holistik seperti itu. Dan bukan hanya seperti itu saja, kita akan belajar bersama-sama dengan pola panduannya. Mengetahui tidak cukup, tapi mengetahui dan melakukan itu baru akan memberikan impact. Oke, itu previewnya cukup lumayan untuk menyamakan. Oke, hari ini kita akan membahas apa aja? Pertama kita akan membahas tentang tren kecantikan saat ini, pengembangan diri, kemudian mulai dari karir dan kewirausahaan. Ini awalnya untuk milenial, mungkin saya tweak sedikit ya. Kemudian terakhir adalah what next, kita langsung masuk kepada bagaimana secara praktikalnya. Nah, why? Kenapa sih kita itu harus menjadi sehat dan berdaya? Ya kan? Karena pertama adalah kita butuh citra diri yang positif. Walaupun ada sebuah peribahasa mengatakan adalah bahwa jangan melihat seseorang dari penampilan, tapi mau nggak mau. Ketika kita melihat seseorang, kita akan melihat dari penampilan luarnya. Karena itu, menjadi cantik, menjadi ganteng, bugar, itu adalah membangun citra diri yang positif kita. Iya kan? Kemudian kedua adalah untuk menumbuhkan gaya hidup yang sehat, karena ini adalah fondasi yang kuat untuk menjaga kesehatan jangka panjang dan mencegah penyakit kronis agar tetap sehat dan bugar. Yang terakhir adalah kemandirian. Ya, di sini adalah tentang bagaimana ketahanan kita menghadapi tantangan saat ini. Oke, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya. Menurut teman-teman, menjadi tua dan menua, itu hal yang sama atau berbeda kira-kira? Boleh mungkin? Bisa resan kita ngobrol sama-sama? Silakan Bapak Ibu sekalian, kita Nah, interaktif aja. yes, menjadi tua Apakah tua? dan menua. Ya, saya stop share sedikit. Nah, karena ini yang menarik ya. Oke, menjadi tua, ya kan? Dan menua. Apakah hal yang sama ataukah berbeda? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, be grown older, ya, and aging. Satu hal yang sama atau berbeda? Ini konsep yang menarik. Kita bisa ngobrol mungkin di sini. Ada yang punya Silakan Bapak catatan? Ibu sekalian. Yes, good. Berbeda. Berbeda. Klinik Sehat Sejahtera. Boleh tahu berbedanya di sisi yang mana? Silakan open mic. Silakan Bapak atau Ibu nih dari Klinik Sejahtera. Boleh? Atau Berbeda, teman-teman? Berbeda. berbeda Oke, dok. Oke, ya apa bedanya? Boleh ya, kita saling ngobrol di sini. Kalau menua menjadi tua, tadi pertanyaannya kalau menua itu usia. Oke, Kalau dia menjadi apa yang satu lagi? menjadi tua. Oh, menjadi tua usia, menua itu proses. Bisa Oke, itu tidak berdasarkan umur, bisa berdasarkan umur gitu. oke. Itu saja, Dok. Terima kasih. Salam terima kasih Pak. Pak siapa namanya? Bapak Monang. Pak Monang. Salam kenal Pak Monang. Oke, eh, Chang Qian Liong. Boleh. Oke, ini kemudian ada Ibu Chang Kan Leong raise hand, Dok. Bapak, oke. Salam. Gimana Pak? Kita sharing-sharing. Menjadi tua dan menua. Ya, menua itu memang alamiah. Pasti setiap orang juga nggak bisa ditahan. Usia akan terus berlanjut, lama-kelamaan Betul? menua. Tapi kalau menjadi tua itu terkesan eh, tuanya itu loyo, tuanya itu sakit-sakitan, tuanya itu eh, lebih parah daripada menua gitu kira-kira. Entah gimana Betul sekali. mengekspresikannya. Makasih. Terima kasih Pak Chang Qian Liong. Dari mana Pak? Oh, saya dari Bandung, Pak. Oh dari Bandung, oke. Ya, Salam makasih. kenal. Oke, basicnya apa? Akupuntur, herbal atau apa? Olahraga Tai Chi, Pak.
Oh, olahraga Tai Chi. Salam, salam. Ya, Oke, nah rame nih. Ibu Rani itu asik. raise hand. Salam kenal. Betul. Thank you banget, jawaban yang keren sekali. Ya, silakan Ibu Rani. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Bu Rani. Saya dari Surabaya. Saya pengen nanya, Pak, itu kalau seperti botox, facelift, filler, itu aman nggak? Ada efek Oke, samping nggak? Sebentar, oke. sebentar. Itu Nanti di pertanyaan ujung ke satu. Itu pertanyaan siap, ke satu. Pertanyaan kedua, kalau siap. misalnya tidak botox, terus minum kolagen seperti suplemen-suplemen gitu, apakah aman? Oke, makasih. Boleh, sama-sama. Bu Rani, saya izin ya, kita taruh nanti pertanyaan di belakang ya. Boleh. Karena ada beberapa hal. Berarti yang saya tangkap berarti tentang botox, intinya adalah invasif teknik ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya mengubah, kira-kira bagaimana. Terus yang kedua adalah kolagen dan Glutathione, glutathione dan ya. oke, Kolagen aman dan atau enggak? Oke. glutathione apakah aman? Siap, siap. Di sesi akhir ya, saya bakal sharing. Karena kita harus ngerti. Boleh satu lagi, Glutathione, Dok. Boleh satu lagi. oh boleh, Jika boleh. Siap. jika glutathione Ditulis. dan kolagen itu tidak aman dengan makan buah dan sayur Apakah mentah, cukup? kira-kira berapa banyak untuk bisa mengcover kolagen dan glutathione itu? Siap. Oke. Menarik. Makasih Oke, banyak. dicatat ya. Makasih banyak. Oh, Ya. siap. Karena akan berhubungan sama konsep ini. Terima kasih Bapak. Tadi jawabannya luar biasa ya. Berarti sebenarnya agar tidak rancu secara istilah dalam bahasa Inggris adalah grown older and aging. Dua hal yang berbeda. Aging artinya adalah menjadi tua. Sebenarnya aging proses adalah menua sebenarnya secara istilahnya. Satu lagi adalah grown older. Nah, grown older adalah sebuah proses alamiah yang terjadi di dalam tubuh kita. Memang alami, kita menjadi tua, usia makin bertambah dan makin macam. Itu adalah proses yang alamiah. Tapi adalah menua yang disebut dengan aging process. Itu adalah sesuatu hal yang tidak alamiah karena mengalami proses degenerasi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah seperti itu. Dalam quantum anti-aging, berpikir adalah bahwa proses yang mengakibatkan proses penuaan, ada 3 hal proses yang terjadi di dalam diri kita. Dan kunci semua adalah pada sel kita. Prinsip yang pertama adalah karena sel kita terjadi proses intoksikasi. Maksudnya apa, Dok? Proses yang terjadi lama, baik dalam makanan kita, pola hidup kita, dan macam-macam. Itu mengakibatkan sel kita terjadi proses intoksikasi. Apa maksudnya? Terjadi keracunan. Apa artinya? Saat sel kita mengalami keracunan, maka sel kita tidak mampu berfungsi dengan baik. Dan lambat laun akan terjadi kerusakan sel lebih banyak. Satu adalah intoksikasi sel. Yang kedua, karena ini adalah prinsip dan filosofi. Ya kan? Yang kedua adalah ketika sel kita tidak memiliki energi yang cukup untuk bisa menghidupinya, yang kuncinya ada pada mitokondria kita. Maka kunci aging, kunci reverse aging, kunci menjadi lebih awet muda adalah ketika kita mampu melakukan proses maintain agar sel kita, tepatnya di mitokondria kita, pusat energi dalam sel kita, itu menjadi baik. Seperti itu. Proses yang kedua adalah ketika proses energi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sel, sehingga selnya menjadi rusak. Intoksikasi, inadequate of metabolism. Yang terakhir adalah bagaimana ketika fungsi selnya itu mulai menurun. Nah, ini semuanya akan berhubungan sama semuanya. Seperti itu. Berkaitan dengan energi selnya. Nah, degenerasi proses itu adalah sebuah proses yang tidak alami yang mengakibatkan proses pada saat kita menua. Ya kan? Itu terjadi lemah, letih, loyo, lesu, dan seperti itu. Dan kenapa saya bercerita seperti ini? Karena ya kan, kita kadang-kadang mewajari udah usia tuh, aduh udah mulai sakit badan, ya kan, udah mulai asam urat, hipertensi dan macam-macam dan semuanya. Dan menurut di kita orang awam itu adalah wajar. Ya kan, udah usia tua, udah mulai sakit-sakitan, udah mulai. No.
Kalau kata guru saya itu usianya hampir 70 tahun. Awet muda. Dr. Parvin Zarin itu usianya hampir 70 tahun. Ya kan? Mampu masih mendaki gunung, wajahnya masih cantik, nggak kelihatan kerutannya. Nggak kelihatan kerutannya walaupun usianya udah hampir 70. Energinya luar biasa. Bagus. Karena dia berpikir adalah bahwa grown older, menjadi tua, itu sel kita harus jauh lebih muda daripada sebelumnya. Energi kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Pola pikir kita tidak terjadi demensia, bisa belajar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itulah yang kita harapkan kan, pasti kan. Menjadi tua bukan berarti kita harus dibantu sama anak kita. Menjadi tua bukan berarti kita menjadi lebih lemah, banyak penyakit. No. Tapi menjadi tua, kita menjadi versi terbaik kita semakin lama semakin baik. Itulah konsep yang saya dapatkan. Dan memang menjadi visi saya juga pada saat usia tua nanti. Ya kan? Saya harus masih bisa berlari. Saya harus bisa naik gunung. Saya harus bisa masih pull up. Ya kan? Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangannya dong. Mau. Ya, kayak gitu. And start with your mind and start with the perception. Kayak begitu. Karena di awam kita adalah mewajari, bener gak? Iya kan? Sudah wajar, udah usia tua, udah mulai sakit-sakitan apa? No. Kayak begitu. Kita harus punya visi bahwa ketika kita tua, usia boleh bertambah, tapi daya pikir kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sel kita jauh lebih baik daripada sebelumnya saat kita mengerti dan tahu. Gitu dia ya. Semoga ini menjadi motivasi karena konsep ini yang harus benar-benar kita pahami. Karena jangan sampai kita mewajari, memaklumi sesuatu hal ketika menjadi tua, hipertensi itu wajar. Asam urat itu wajar. Muncul lagi yang lain itu wajar. No. Itu ada proses yang kita terjadi karena salah pada saat sebelumnya. Karena untuk berubah, satu, kita harus sadar. Sadar bahwa ini bukan yang aku inginkan. Aku menginginkan kehidupanku tuh pada saat nanti adalah masih bisa berlari. Ya kan, bukan hanya jalan kaki saja, berlari saya masih bisa. Naik gunung masih bisa, masih cantik, masih awet muda. Seperti itu. Yes, grown older and aging process. Aging process sebuah hal yang tidak natural karena terjadi proses gangguan sel dalam tubuh kita. Tapi grown older adalah sesuatu hal yang alamiah kita menjadi tua, tapi kita menjadi lebih berkilau. Oke. Sip. Lanjut lagi. Ya. Setelah citra positif, kita lanjut lagi. Nah, oke. Kita lihat yuk tren kecantikan. Ini adalah tren kecantikan kita saat ini yang mungkin kita perlu tahu. Ini memang biasanya banyak di milenial. Pertama, sudah mulai banyak melakukan namanya skincare minimalis. Kemudian menggunakan orang make up, no make up. Jadi nggak pakai make up, tapi kelihatan bagus. Ya kan? Perawatan rambut alami, produk kecantikan berkelanjutan yang artinya ramah lingkungan. Sekarang ini memang trennya alis tebal dan terdefinisi. Saya ini ngecek di Google dan lihat tren kecantikan saat ini. Penggunaan masker wajah biasanya perawatan serum, pelembab, dan macam-macam semuanya ya. Kita harus tahu tren-tren saat ini adalah seperti itu. Dan tren masa depan, ingin saya share kepada teman-teman semua adalah bahwa tren personalized. Skincare, personalized makeup. Artinya adalah kita sudah mulai masuk, kita melakukan proses customize pada setiap pasien-pasien kita. Kayak begitu. Benar-benar kemampuan untuk melakukan personalisasi itu penting banget di masa depan. Nah, kemudian, oke, yang dibutuhkan, ini masih milenial, karena slide-nya awalnya saya milenial. Oke, bahwa izin lagi azan, sebentar ya boleh ya dokter Endah ya, lagi azan sebentar. Ya, Dok. Silakan yang mau bertanya atau apa nanti tolong tulis di chat, nanti biar kita di sesi akhir nanti kita jawab sekaligus ya, sambil kita sesi diskusi ya. Ya, sambil menunggu azan sebentar.
kita mulai masuk karena ini udah azan kedua. Ya, oke. Tiga konsep yang bakal kita belajar di sini ada tiga hal. Saya sederhanakan seluruh materi ini. Pertama adalah self-care, tentang pola hidup. Kemudian kedua adalah tentang self-confidence, tentang pengembangan diri. Yang terakhir adalah self-love. Tiga hal ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oke, pertama kita mulai dari pola hidup. Sebenarnya pola hidup sehat itu apa sih? Nah, pola hidup sehat ini adalah terkait dengan 5 hal tersebut. Pola makannya, pola olahraganya, pola pikirnya, kesehatan mental, dan ini adalah pola istirahat. 5 hal ini yang mungkin bisa kita lakukan proses edukasi kepada pasien-pasien kita, untuk diri kita, untuk keluarga. Pertama adalah pola makan. Pola makan ini, ya ini yang sederhana, simpel, karbohidrat, gizi seimbang, konsumsi protein dalam diet, manfaat lemak, sehat bagi kesehatan, ya. Seperti ini pasti udah pada tahu Bapak Ibu semua di sini ya. Yang ingin saya sharing di sini adalah makan tidak sekedar makan, tapi makan dengan kesadaran. Apa maksudnya itu, Dok? Maksudnya adalah ketika kita melakukan makan, kita sadar kita makan apa, untuk apa. Kayak begitu. Dan juga, nah yang saya lagi banyak belajar itu sekarang adalah tubuh itu bukan kalkulator yang berapa kalori, berapa kayak begini, berapa gini, enggak. Dalam pola makannya, saya sekarang lebih menyukai dengan pola keseimbangan. Ya, pola balance. Ya, pola konsep panas dingin. Ya kan, yang saya pakai dalam konsep yin yang-nya dalam makanannya. Jadi makanlah dalam pola yang seimbang, dalam pola makan kita, maka tubuh kita dalam seimbang. Tubuh kita bukan hanya matematik, bukan hanya kalori, tapi tubuh kita bergerak berdasarkan pola keseimbangan dalam tubuh. Seperti itu. Gizi seimbang itu cukup, betul. Ya kan, menghitung kalori itu cukup, bagus, tapi tidak cukup dengan segitu, kita harus sadar dan seimbang. Nah, pentingnya olahraga. Olahraga ini manfaatnya banyak banget untuk kesehatan mental, cocok banget juga untuk generasi Bapak Ibu semua, untuk semuanya. Dan tips menjaganya adalah yang terpenting adalah konsisten dan disiplin. Pasti kita udah tahu semua. Nah, yang ingin saya share adalah olahraga pada setiap orang itu berbeda-beda. Nanti di materi saya kasih tambahan, ada tentang namanya body typology atau body type. Setiap orang memiliki konsep olahraga yang berbeda pada setiap body tubuhnya. Saya contoh. Dalam buku Manon Pilon, ternyata itu dibagi menjadi 4 body type secara umum. Red oval, white circle, yellow rectangular, sama lagi green square. Berbeda-beda. Saya nggak bahas detail di sini, ini hanya kasih preview saja. Saya kasih contoh seperti ini. Orang dengan body type yang red oval dengan bentuk pipi cabi ini kayak saya, bentuk tulang pipi yang tinggi, memiliki wajah yang bulat. Ya kan, sesuai namanya red oval, bentuk wajahnya oval. Pipi atau kulit yang gampang memerah, itu memiliki metabolisme yang cepat. Maka, ketika dia memperbanyak pola yang kardio terlalu tinggi, maka itu akan meningkatkan proses sirkulasi yang lebih tingginya lagi. Padahal dia itu bawaannya sirkulasinya sudah tinggi. Maka yang disarankan adalah pola kombinasi antara kardio dan relaksasi. Karena orang-orang dengan red oval itu memiliki metabolisme yang tinggi. Jika targetnya memang adalah turunin berat badan, it's okay. Tapi kalau targetnya adalah sehat, dia harus menyeimbangkan pola dengan slow seperti yoga, tai chi, dan macam-macam. Ada pola untuk bisa menaikkan heart rate dan kardionya, tapi ada pola olahraga yang bisa menyeimbangkannya. Contoh kedua adalah green square. Saya lakukan kombinasi red oval dan green square. Kelihatan dari sisi yang rahang, bentuk kotak, bentuk body ini. Body type itu dilihat dari bentuk wajah dan bentuk badannya. Seperti itu. Nah, orang-orang dengan green square itu cocok dengan olahraga weight training. Weight training adalah olahraga dengan menggunakan beban. Karena tipikal karakternya adalah tipikal karakter yang sifatnya goals oriented. Memiliki bentuk otot dan tulang yang besar dan yang memang dia memiliki ketika dipush untuk high limit, maka konsep HIIT, high interval training, cocok untuk orang-orang dengan green square. Seperti itu.
maka itulah yang efektif. Maka berolahraga saja, berolahragalah sesuai dengan body type-mu, berolahragalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Bukan berolahraga karena kata orang lain olahraga ini bagus ya. Kata orang lain olahraga ini bagus. No. Tapi olahraga dengan kesadaran. Balik lagi adalah kepada kesadaran. Kedua, kesehatan mental. Ini Bapak Ibu pasti sudah tahu meditasi, mindfulness, teknik dasar meditasi, dan macam-macam. Ini adalah is everything. Ini adalah important. Nah, dan hal terpenting yang saya dapatkan dalam bio quantum anti-aging ternyata adalah bahwa semua penyakit berawal dari pola pikir seseorang, pola mental seseorang. Maka ketika Bapak Ibu memulai dengan kesehatan mental di awal, itu adalah udah sangat baik. Contoh seperti ini. Kasus pada orang dengan gangguan mens dan hormonal ataupun gangguan hormonal itu adalah terjadi karena biasanya ketidakseimbangan hormon. Hormon salah satunya yang tidak bisa diperbaiki oleh pola makan, suplementasi adalah LH, luteinizing hormone, yang itu hanya bisa distimulasi di dalam otak kita. Yang hanya bisa distimulasi oleh hipofisis dan hipotalamus di dalam otak kita. Ya kan? Mau kayak gimana pun suplemennya, mau kayak gimana pun terapinya, nggak akan pernah bisa sebelum kita memperbaiki mental seseorang. Karena itu selalu mulai starting with the mental. Mentalnya diperbaiki, semuanya akan ngikut. Nah, pola tidur yang cukup berkualitas penting, kurang tidur menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dan meningkatkan kualitas tidur. Oke. Satu hal yang ingin saya sharekan adalah bahwa setiap orang memiliki pola tidur yang berbeda. Ada sebuah tes namanya chronotype. Saya tulis di sini, biar teman-teman, mungkin Bapak Ibu, oke. Chronotype. Oke, yang mengetahui body type nanti ya, mungkin nggak akan dibahas di sini, ini hanya umum saja. Chronotype adalah bagaimana kita mengetahui, ini ada banyak di Google ya, chronotype ya, bahwa setiap orang itu memiliki pola tidur yang berbeda-beda, sesuaikan dengan kebutuhan. Secara simpel adalah ada orang yang seringnya bangun pagi, ya kan, aktifnya di pagi hari. Ada yang sifatnya diurnal, jadi dia tuh aktif di pagi hari, agak ngantuk di siang hari. Ini saya di situ. Tidurnya nggak bisa terlalu malam. Ada lagi pola ngalong. Ngalong itu dia biasanya kerja aktif di malam hari. Kita tidak bisa menyamakan. 8 jam itu adalah setiap orang berbeda. Kadang saya mungkin saat liburan butuh 10 jam, kadang di waktu yang lain butuh 6 jam atau 4 jam, tergantung. Maka sekali lagi, bangunlah pola tidur yang berkesadaran. Ketahuilah pola tidur kita butuhnya apa, cek lagi dengan menggunakan, kalau kita tidur segini jam, berapa jam, kita seger atau enggak, cek lagi. Tidur lebih banyak belum tentu lebih bagus. Tidur lebih sedikit belum berarti lebih buruk. Semuanya tergantung dari pola tubuhnya masing-masing. Nah, kecantikan alami, kita akan mulai masuk dengan teknik makeup natural, rekomendasi makeup, gaya hidup sehat. Oke, nanti saya next. Nah, oke. Di self care baru kita akan belajar tentang perawatan kulit, body dan rambut, dan makeup natural. Cuman saya nggak akan banyak bahas di makeup, saya bahas di skincare. Perawatan kulit itu adalah mengenali perbedaan bahan alami dan produk komersial, ya kan, kelebihan dan kekurangan bahan alami, mengetahui pro kontra dan mengambil keputusan, dan tips yang penting kita untuk memilih produknya. Nah, ini dia. Saya membangun namanya segitiga atau piramida dalam skincare. Piramida terbesar adalah dalam proses pembersihan. Pembersihan ini memegang peranan 50-60% dalam keberhasilan skincare kita. Berikutnya adalah perlindungan atau sun protection, terakhir adalah perawatan. Nah, level 1 adalah level pertama adalah proses pembersihan. Ini adalah hal yang terpenting di dalam proses skincare yang memegang peranan 60% keberhasilan. Pagi gunakanlah pembersihan yang lembut untuk menghilangkan kotoran, malam juga sama. Yang saat ini masih belum menggunakan sabun, yuk gunakan sabun untuk skincare ya, karena itu yang paling utama. Eksfoliasi diperlukan, terutama pada orang-orang dengan kulit-kulit yang regenerasinya mungkin kurang. Pada saat udah mulai usia 40, eksfoliasi diperlukan. Tapi pilihlah eksfoliasi yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Level kedua adalah perlindungan. SPF ini adalah sangat penting, paling minimal SPF 30, dan kita lakukan proses reaplikasi. Apalagi kondisi kita saat ini adalah kondisi yang sangat terik, matahari yang begitu luar biasa parah, maka ini sangat diperlukan. Terakhir adalah antioksidan.
Tidak hanya serum vitamin C, ada banyak sekarang ya, hyaluronic acid itu bagus, vitamin E itu bagus, ada juga beberapa produk resveratrol itu bagus, berbagai macam. Antioksidan glutathione dalam bentuk serum itu pun bagus. Oke. Pelembab hariannya yang ringan menghidrasi, malam biasa menggunakan pelembab yang lebih kaya. Ada juga yang perawatan malam dengan serum atau essence. Adapun juga dengan menggunakan masker yang sifatnya adalah untuk mampu memberikan nutrisi pada kulit kita. Terakhir adalah pengembangan diri, karir usaha, dan keuangan. Oke. Nah, berdaya itu bukan berarti kita tadi sehatnya sudah, kemudian self-confidence secara look-nya sudah, di mana kita adalah mulai proses mengembangkan diri. Pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sekarang sudah banyak sumber online dan pengembangan skill digital. Ya kan? Hindari berkata-kata gaptek. Yuk, walaupun usianya sudah mulai di atas 40, nggak perlu khawatir, sekarang ada banyak tools AI yang memudahkan. Kita peka terhadap teknologi. Karena sekarang jujur ya, teknologi sudah sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa menggunakan AI dalam kehidupan kita saat ini, kita akan digantikan. Bukan digantikan oleh AI, tapi digantikan oleh orang-orang yang bisa menggunakan AI. Untuk apapun. E-learning sudah banyak sekali. Udemy, Google, pakai ChatGPT bagus, Gemini, ada banyak hal kita bisa banyak belajar di sana. Ya, karena ini tadi kasusnya buat milenial, kewirausahaan. Milikilah prinsip kewirausahaan sesuai dengan usia kita dan sesuai dengan pola kita. Ada orang tipe-tipe risk taker, pilihlah. Tapi biasanya resiko ini disesuaikan dengan usia. Semakin usia, maka carilah yang lebih safety. Ya kan? Karena ketika kita sudah mulai memiliki, maka mulailah membangun kaderisasi. Ketika kita tidak bisa memiliki risiko risk taker, maka carilah orang yang bisa meneruskan risk taker. Mungkin orang-orang yang kita bimbing di bawah kita, ya kan, carilah orang tersebut untuk bisa mengembangkan ide yang ada di dalam diri kita. Nah, ada banyak sekali tes dan bakat. Saya sendiri juga praktisi di Steven, ya kan. Dan juga di Lavanya ketika mau untuk edupat itu adalah untuk tes edukasi, kemudian kita mengetahui bakat dan minat kita, ya. Sangat penting untuk Bapak Ibu semua di sini mengetahui, dok, saya kan sudah usianya sudah kayak gini, perlukah? Yes, perlu. Seberapapun usia kita, tes bakat dan mengetahui passion kita adalah sangat penting. Karena kunci berdaya pertama adalah kita harus tahu siapa diri kita, apa keunggulan kita, dan di akhir masa kita ingin dikenal seperti apa. Colonel Sanders memulai di usia 60 tahunnya. Dia tidak pernah ada kata terlambat. Yang terlambat adalah ketika kita tahu ilmunya, ketika kita tahu mau apa, tapi kita tidak melakukan. Yang belum melakukan tes bakat, saya sudah melakukan tes bakat di semuanya. Jadi saya sangat tahu. Dan karena saya sangat menyukai tes bakat, jadi saya benar-benar tahu tentang diri saya. Nah, yang tadi saya cerita adalah tentang beauty code. Tadi tanya, dok, saya pengen mengenalnya gimana caranya. Saya sudah ada aplikasi, nanti chat Japri saja. Ini kita bakal tahu tentang skin blueprint kita, tentang body type. Ini adalah beauty code itu merupakan cara pandang yang berbeda. Dengan menggunakan teknologi kita gabungkan tentang astrologi, ya kan. Yang banyak dihubungkan adalah astrologi, body typology, dan anti-aging. Untuk 8 body diet dari TCM-nya saya masih belum dimasukin semua karena basic data saya masih belum bagus. Masih belum banyak, jadi saya masih belum bisa nyambungin. TCM-nya kita pakai sasang akupuncture. Ya, satu lagi mungkin golongan darah, ternyata karena golongan darah datanya lebih banyak, yang nanti mungkin bakal saya kembangkan nanti ke golongan darah. Ya. Oke, ini adalah beauty code. Beauty code ini menghasilkan sebuah sistem skin blueprint untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik kebutuhan kulit seseorang dari tanggal lahir dan juga dari proses observasi. Nanti kita akan membuat dalam sebuah report dalam namanya beauty matrix assessment. Nah, oke, pola pikirnya dari mana sih? Bagaimana sih sebenarnya mempengaruhi manusia? Oke, banyak yang terjadi saat ini, tes-tes yang ada saat ini, itu ada di piramida bagian atas. Di piramida bagian atas. Nah, piramida bagian atas di sini adalah tentang manifestasi. Maksudnya apa? Ini bisa nggak ya? Oke.
Oke, saya mau nunjuk ya. Oke, piramida di atas adalah manifestasi. Ini adalah pemeriksaan tes yang sering ada di saat ini karena dia mampu mengetahui kondisi kita saat ini. Pemeriksaan fisik, antropometrik, laboratorium, skin analysis sekarang, diagnosa lidah, diagnosa mata, itu manifestasi. Muncul kondisi saat ini. Ada lagi yang sifatnya fundamental. Ketika mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang udah belajar bazi dan macam-macam, itu adalah fundamental astrologi karena melihat dari tanggal lahir. Kapan kita lahir, di mana lokasinya, itu adalah fundamental karena nggak bisa dirubah. Ada juga yang kalau praktisi human design itu adalah fundamental karena ketahuan pola kita dari lahir apa. Nah, fase yang kedua adalah interaksi atau body type. Nah, interaksi ini adalah bagaimana hubungan antara bawaan kita dengan lingkungan berinteraksi. Ini posisi di tengah-tengah. Nah, inilah ketika kita mengetahui perubahan seseorang, disinilah sebuah piramida yang saya buat, ini skema dari saya buat, bagaimana kita bisa mengetahui proses yang terjadi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kayak begitu. Pola inilah yang berubah. Dan ini digabungkan dengan konsep psikologi dari Si Jiang tentang collective unconsciousness. Artinya adalah ada memang genetik-genetik yang dibawa oleh turun-temurun kita. Kayak begitu. Baik genetik populasi yang diturunkan itu ternyata bukan hanya body fisik saja loh. Body mental, luka batin, spiritualnya semua ke bawah juga. Saat kita dari awal sampai sekarang. Nah, ini adalah konsep yang saya bawa menggabungkan antara konsep psikologi dan konsep body tipologi dan digabungkan menjadi satu seperti ini. Yang saya pahami ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini dia pendekatannya dengan menggunakan Holobity Principle Management. Jika kita ibarat seperti rumah dalam tubuh kita, maka kita akan membuat ada atapnya, ini adalah spiritual, kemudian ada bodinya, ini adalah pilar, ada yang bawahnya fondasi yang paling bawah. Yang atas adalah spiritual, yang bawah adalah mental, yang ini adalah body fisiknya. Body fisiknya terdiri dari perfect digestion. Kita pikirkan makanan apa yang tepat buat kita, balance nutrition. Tidak hanya makanannya, tapi bagaimana proses pencernaannya. Social connection, ini penting. Orang-orang yang awet muda karena dia memiliki social connection yang baik. Exercise, terakhir adalah consciousness lifestyle. Bukan hanya pola hidup yang baik, tapi pola hidup yang sadar. Tidak cukup baik, tapi harus sadar. Apa bedanya sadar dan baik? Sadar, kita tahu siapa kita tahu bagaimana body type kita tahu apa jenis kita, dan kita tahu apa tujuan kita melakukan sesuatu. Itu adalah sadar. Tapi kalau baik adalah, kata orang makan itu bagus, kita makan. Padahal kita belum nanya tubuh kita. Katanya olahraga itu bagus, udah kita ngikutin orang. Itu tidak sadar. Itu kita adalah mencontoh dan mengcopy seseorang. Nah, oke, investasi keuangan pribadi, strategi menabung, diversifikasi. Oke, karena ini adalah masalah ini berdaya, jangan pernah lupakan tentang keuangan juga. Ya kan, bagaimana prinsip dasar kita dalam mengelola keuangan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga bagaimana pola income kita. Jangan sampai di fase usia-usia kita masih belum mempersiapkan hal tersebut. Jika masih belum mempersiapkan, nggak perlu khawatir. Sekarang ada banyak freelance pola-pola keuangan yang masih bisa kita dapatkan dengan menggunakan teknologi. Sekali lagi teknologi, ya kan? Sebenarnya bukan kita nggak punya uang, tapi kita kurang besar penghasilannya. Bukan berarti barang itu mahal, bukan, karena kita tidak punya cukup uang untuk membelinya. Maka milikilah sebuah konsep dalam wirausaha untuk menumbuhkan keuangan kita agar kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ya, ini saya nggak banyak bahas detail. Menyusun rencana harian seimbang. Sekarang ada banyak aplikasi kesehatan, ini bagus. Kita gunakan teknologi wearable. Ya, salah satu contohnya ini, kalau teman-teman lihat di ring saya ini, nah ini dia ya. Ini ring adalah untuk mengetahui bagaimana saya tidur, bagaimana saya apa, kayak gitu ya. Mengetahui heart rate. Tidur pun tidak sekedar tidur, saya bakal mengetahui pola tidur efektif saya itu kapan. Berapa lama saya bangun, berapa lama REM, rapid eye movement saya, fase-fase tidur ini ketahuan dari device ini. Kayak begitu, ada banyak sekarang. Seperti itu. Oke, mencapai dengan pribadi yang smart, tindakan terstruktur. Oke,
Sip. Nah, dan yang terpenting nanti teman-teman habis beres dari sini mungkin kalau ada pertemuan atau ada grup, yuk nanti kita nggak cukup kita sekedar tahu kita mau dibimbing, ayo nanti kita bakal buat action plan-nya ya. Yang terpenting adalah dalam action plan adalah satu, kita harus tahu diri kita tuh siapa, mau kemana. Kemudian kita harus memiliki konsep yang terstruktur untuk membangun pola yang ada dalam diri kita. Saya sangat menyarankan teman-teman semua belajarlah tentang ChatGPT. Saya sendiri banyak belajar tentang ChatGPT di mana kita bisa membuat sebuah program yang personalized yang kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. ChatGPT adalah sebuah AI generatif yang mampu menggabungkan seluruh data-data sehingga kita bisa ngebangun sebuah keilmuan baru, sebuah cara baru kita dalam bertindak, dalam merencanakan pola dalam kehidupan kita. BT Code yang tadi, itu saya kembangkan dari ChatGPT juga, di mana data-data semua saya masukin semuanya, saya resume dan saya buat dalam sebuah konsep untuk menyatukan kesemuanya. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin ke moderator kita mulai kepada sesi tanya jawab. Terima kasih.